Ya baik, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Saya berharap selalu sehat, ya, kondisinya saat ini tetap semangat. Kita akan belajar bersama mengenai konsep farmakologi. Oke, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa untuk farmakologi ini 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS lab. Mengenai konsep farmakologi, teman-teman semuanya sudah mengerjakan tugas sebelumnya, yaitu sudah membaca dan juga meringkas dari video YouTube yang kita kirimkan. Di sini tentang farmakodinamik dan farmakokinetik. Baik. Di sini ada konsep umum tentang farmakologi. Baik, kita belajar mengenai konsep umumnya bahwa farmakologi ini berasal dari kata parmakon yang artinya obat, kemudian logos yang artinya ilmu pengetahuan. Kemudian kita simpulkan bahwa farmakologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang efek obat dan cara kerjanya pada makhluk hidup. Kemudian apa itu farmasi? Di sini adalah kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang merupakan bidang profesional kesehatan dan bertanggung jawab di sini menjamin keamanan obat dan efektivitas obat. Di sini untuk konsep umum farmakologi cukup Anda ketahui saja, tidak perlu dihafal. Baik, sekarang kita masuk di efek obat. Nah, ini yang untuk konsep ini yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah efek terapeutik. Di sini merupakan efek dari tujuan utama dari obat itu diberikan. Di sini saya berikan contoh ya. Misalnya seorang pasien itu dia mengeluh demam. Oke, kita ukur suhunya, ternyata suhunya 39 derajat Celcius. Kemudian diberikan obat paracetamol 500 mg dengan harapan akan memberikan efek terapeutik, yaitu merupakan diharapkan itu memberikan efek yang dapat untuk menurunkan demam, yaitu sebagai antipiretik. Itu efek dari terapeutik dari paracetamol 500 mg. Kemudian ada konsep lain yaitu efek samping. Di sini adalah efek yang terjadi pada tubuh, namun sebagian besar berpotensi tidak membahayakan. Di sini asalkan diberikan sesuai dengan dosisnya. Saya berikan contoh yang lagi yang kelanjutannya tadi, yaitu bila diberikan paracetamol 500 mg, itu tidak semua orang, tapi ada juga yang memiliki efek samping, yaitu efek sampingnya keluar keringat banyak. Keluar keringatnya meskipun banyak, tapi masih dalam batas wajar, sehingga tidak akan membahayakan, begitu. Kemudian toksisitas obat. Pengertiannya adalah akibat dari overdosis obat, yaitu memakan obat yang melebihi yang dianjurkan. Misalnya maksimal cuma 1000 mg, dia minum 2000 mg, pasti akan mengakibatkan toksis. Apa itu toksis? Maksudnya racun. Justru obat ini justru akan meracuni tubuh, sehingga akan merusak jaringan yang ada di dalam tubuh. Gitu. Baik, di slide selanjutnya, yaitu mengenai efek obat tentang alergi obat. Nah, tentang alergi obat ini yang perlu teman-teman sebagai calon perawat pahami. Jadi, kita sebagai seorang perawat pada saat nanti maksudnya praktek keperawatan, misalnya ada pasien, kita wajib bertanya apakah maksudnya Bapak Ibu ini ada riwayat alergi tidak? Kalau ada tanya, maksudnya alergi obat apa atau jenis makanan apa? Kemudian yang dia sampaikan misalnya contoh alergi metronidazol, kemudian nanti jenis obatnya itu kita tulis di catatan medisnya pasien atau rekam medisnya pasien. Kemudian si pasien kita berikan atau kita kenakan, kalau di sini kok di gambar itu dikenakan gelang warna merah yang setiap tim medis pasti tahu, oh ini ada reaksi alergi, maksudnya ada respon alergi pada salah satu jenis obat.
gitu ya. Kalau pengertiannya apa itu alergi obat adalah reaksi tubuh dengan mengeluarkan antibodi yang disebut dengan reaksi imunologi terhadap obat. Pasien merespon obat sebagai antigen sehingga terjadinya reaksi antara antigen dengan antibodi sehingga disebut dengan reaksi imunologi. Saya analogikan secara sederhana misalnya seperti ini. Jadi, maksudnya benda asing, yang masuk, di sini benda asing itu misalnya obat, yang kita minum itu direspon oleh tubuh sebagai musuh. Jadi benda asing atau obat itu yang direspon sebagai musuh itu adalah namanya antigen. Nah, karena tubuh itu meresponnya dia sebagai musuh, maka dia mengeluarkan antibodi. Nah, di sini maka terjadi reaksi atau peperangan antara antigen dan antibodi. Inilah yang disebut dengan reaksi imunologi yang kita lihat di tubuhnya pasien sebagai respon alergi. Perlu kita ketahui bahwa masing-masing pasien itu respon alerginya masing-masing. Di sini ada yang kemerahan, ada yang gatal, terasa panas, dan ada juga yang lebih membahayakan lagi dan harus segera kita tolong itu adalah jika reaksi alerginya mengakibatkan sesak nafas. Kenapa kok bisa sesak nafas? Karena reaksi alergi ini juga melibatkan sistem pembuluh darah sehingga mengakibatkan dia penyempitan pembuluh darah yang ada di jalan nafas. Ini yang membahayakan. Oke, jadi segera dibawa ke rumah sakit. Meskipun alergi ini sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi kalau yang sudah membahayakan maka diperlukan antidotum, yaitu semacam penawar supaya untuk menghilangkan reaksi alergi. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang toleransi obat. Di sini adalah peningkatan dosis obat untuk mendapatkan efek terapeutik dilakukan karena individu memiliki respon fisiologi abnormal terhadap obat. Sebagai contoh seperti ini, yaitu pasien A, pasien A dan pasien B itu sama-sama mengeluh pusing. Kemudian diberikan obat analgetik, contohnya itu adalah Mevinal misalnya. Untuk pasien A itu dia cukup diberikan 1 tablet saja, tetapi pasien B ternyata diberikan 1 tutup masih mengeluh pusing atau nyeri, maka dia diberikan 2. Jadi, maksudnya pasien B ini mengalami toleransi obat. Jadi peningkatan dosis obat yang standarnya cukup 1 tablet bisa mengobati, tetapi dia butuh 2 tablet, seperti itu. Kemudian interaksi obat. Yaitu apa itu adalah pemberian obat yang bersamaan atau obat yang sebelumnya menimbulkan efek di sini ke salah satu obat atau keduanya atau efek tersebut dapat menguatkan atau sinergi atau menurunkan efek terapeutik atau menghambat. Maksudnya seperti ini sebagai contoh gampangnya, yaitu bila si pasien ini akan minum 3 jenis obat secara bersamaan. Bisa jadi salah satu obat itu bisa menghambat efek obat yang lain. Sehingga alangkah baiknya kalau ada beberapa obat yang harus diminum, maka kita tanyakan saja ke apoteker. Di sini apakah bisa beberapa obat ini diminum secara bersamaan atau kok harus ada jeda? Kalau jeda biasanya minimal itu 2 jam. Kenapa 2 jam? Karena 2 jam itu adalah di sini waktu fisiologi yang dibutuhkan oleh lambung untuk mengosongkan isinya. Dalam arti obat yang sebelumnya sudah masuk ke usus halus, baru minum obat yang selanjutnya supaya tidak saling mempengaruhi. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Yaitu farmakodinamik. Oke, teman-teman sudah belajar mengenai farmakodinamik. Ini ringkasannya bahwa di sini adalah proses di mana terjadi interaksi, yaitu antara obat dengan sel. Mekanisme kerjanya adalah di sini obat mempengaruhi reseptor sel sehingga terjadi perubahan biokimiawi yang disebut dengan agonis. Reseptor sel ini terletak di permukaan sel.
terdapat beberapa bentuk dari reseptor sel, di antaranya adalah protein, nukleat, dan juga di sini adanya semacam enzim, ya. Kemudian rangsangan dari obat mengakibatkan aktivitas enzim sehingga terjadi perubahan fisiologi sel. Jadi seperti ini istilah mudah analoginya. Di sini bayangkan saja, maksudnya dari proses farmakodinamik ini seperti kok teman-teman akan membuka pintu yang terkunci, maka menggunakan kunci ya kan. Nah, kemudian anak kunci ini kita masukkan ke lubang kunci. Nah, di sini prosesnya dari anak kunci masuk ke lubang kunci itu sama halnya dengan proses farmakodinamik, yaitu proses di mana di sini obat akan bereaksi dengan sel, seperti itu. Kemudian di sini pada saat si anak kunci ini masuk ke lubang kunci, ini sama halnya di sini pada saat si obat itu akan bertemu dengan sel. Di lapisan luar sel itu terdapat reseptor sel, istilahnya kalau gampangnya di bagian luar ruangan itu ada kayak semacam resepsionis atau penerima tamunya, yaitu adalah protein, nukleat, dan enzim. Nah, kemudian nanti obat ini akan memilih salah satu jenis reseptor sel ini yang nanti akan dibawa dan nanti kalau kita kembali ke analogi kunci tadi sehingga bisa membuka pintu, kemudian nanti pintu akan terbuka dan nanti yang membawa obat ini bisa masuk jauh ke dalam sel adalah di sini protein, nukleat, atau enzim salah satu dari ketiga jenis reseptor sel ini. Gitu ya. Ini adalah pengertian yang paling sederhana yang kita pahami untuk farmakodinamik. Jadi prosesnya reaksi antara di sini antara obat dengan sel, sel organ yang akan dicapai. Gitu. Baik, kita masuk ke slide berikutnya yaitu kerja obat. Kerja obat merupakan bagian dari farmakodinamik. Berikut ini adalah cara kerja obatnya. Ini yang perlu dipahami ya, dihafal bahwa di sini ada 4 cara kerja obat. Yang pertama, obat bekerja dengan mengganti zat kimia yang hilang. Itu saya kasih contoh. Misalnya seperti ini, misalnya kalau kita masih ingat pada saat kita sekolah SMA dulu ya, juga belajar mengenai kimia, bahwa di sini sel-sel tubuh kita ini tersusun dari susunan kimiawi sel. Nah, misalnya di sini sel-sel ini rusak. Bisa jadi sel-sel ini rusak karena dia kehilangan salah satu unsur kimia. Sehingga kemudian cara mengganti sel yang rusak ini kemudian diberikan obat yang cara kerjanya adalah mengganti zat kimia yang hilang. Itu contoh sederhananya. Baik, yang kedua adalah di sini obat menstimulasi aktivitas seluler tertentu. Misalnya seperti ini, misalnya contohnya pada pasien yang mengalami konstipasi. Konstipasi itu apa? Itu konstipasi itu pada pasien yang dia tidak buang air besar lebih dari 3 hari. Itu bisa jadi karena penurunan peristaltik usus. Nah, sehingga diberikan obat untuk menstimulasi aktivitas dari peristaltik atau pergerakan usus sehingga tinja atau feses yang tertahan bisa keluar. Kemudian yang ketiga untuk kerja obat yang ketiga adalah menekan atau memperlambat aktivitas seluler. Kita pahami sederhananya misalnya pada pasien yang diare. Kalau kita dengarkan di bagian abdomen atau perutnya itu dengan menggunakan stetoskop, kita akan mendapatkan peristaltik yang meningkat. Makanya di sini diberikan obat contohnya untuk mengatasi diare sehingga di sini mampu untuk memperlambat aktivitas dari peristaltik usus.
Itu contoh, kemudian masuk yang ke cara kerja yang keempat, yaitu mengganggu fungsi sel asing seperti mikroorganisme atau neoplasma. Saya berikan contoh, yaitu pada pasien yang menjalani kemoterapi, yaitu kemoterapi dengan cara pemberian obat melalui infus. Itu sama saja diberikan obat yang nanti fungsinya untuk mengganggu fungsi sel asing atau neoplasma. Neoplasma itu kita pahami sebagai tumor atau CA atau cancer yang ganas kanker gitu ya. Sehingga dilakukan kemoterapi harapannya untuk menghilangkan atau menghanguskan dari sel-sel kanker yang dianggap sebagai sel asing. Oke. Baik itu tadi maksudnya cara kerja obat dan contoh sederhana yang saya berikan. Baik, ini untuk bagan yang tadi sudah kita bahas. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, untuk lebih dalam lagi mengenai farmakodinamik, silakan nanti bisa baca di buku ajar farmakologi keperawatan yang sudah ada di daftar pustaka. Baik, kita masuk ke farmakokinetik. Oke, sudah dipahami teman-teman semuanya sudah baca sebelumnya bahwa di sini farmakokinetik adalah proses obat di dalam tubuh. Oke ya. Kalau tadi analoginya untuk farmakodinamik kan pada saat pintu itu dibuka oleh menggunakan anak kunci. Nah, kalau farmakokinetik ini di sini pintu itu sudah terbuka. Nah, ini kelanjutannya. Jadi, bagaimana proses obat itu ada di dalam tubuh. Di sini ada 4 proses yang harus dihafal dan tidak boleh maksudnya harus urut. Di sini yang pertama adalah absorpsi, kemudian distribusi, kemudian metabolisme dan ekskresi. Baik, kita bahas satu persatu. Oke, masuk ke slide-nya absorpsi. Di sini absorpsi bahwa merupakan rangkaian proses dimulai pada saat obat masuk ke dalam tubuh. Kemudian masuk ke dalam di sini aliran darah. Nah, yang perlu kita hafal bahwa tempat terjadinya absorpsi obat adalah sebagian besar terjadi di usus halus melalui kerja permukaan fili mukosa yang luas. Jadi, misalnya di sini pasien yang minum obat secara oral itu melalui mulut, kemudian ditelan masuk ke dalam lambung, kemudian dicerna di lambung, kemudian masuk ke usus. Nah, di sini di usus halus inilah tepatnya di fili mukosa usus halus di sini terjadi proses absorpsi atau penyerapan obat ya. Nah, pada faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi itu ada 5 jenis, yaitu tingkat keasaman lambung, nyeri dan stres, kemudian makanan tinggi lemak dan pedas, kemudian interaksi dengan obat lain dan latihan. Ini adalah 5 faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Yang pertama tingkat keasaman lambung. Tingkat keasaman lambung kenapa kok di sini mempengaruhi absorpsi obat? Karena peningkatan asam lambung ini bisa mengganggu pemecahan senyawa obat, kemudian mengakibatkan di sini pengosongan lambung menjadi lebih lama. Oleh karena itu ada beberapa obat memang yang harus dimakan setelah makan, ada juga yang sebelum makan. Dimakan setelah makan harapannya makan maksudnya makan berat terlebih dahulu, harapannya asam lambung itu sudah keluar, maksudnya sudah digunakan untuk mencerna makanan, baru kemudian minum obat. Karena kalau setelah itu minum obat kan dipastikan bahwa asam lambung itu tidak mengalami peningkatan, sehingga tidak akan mengganggu dari efek si obat itu, gitu ya. Nah, ini memang ada beberapa ketentuan yang alangkah baiknya juga kita tanyakan ke bagian apoteker.
Di sini idealnya obat oral itu diminum atau diberikan 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Yang tadi ya yang ada hubungannya dengan asam lambung. Kemudian menghindari mengkonsumsi susu dan alkohol karena susu dan alkohol meningkatkan asam lambung, ya. Baiknya sih, minum air putih, tapi, di sini boleh nggak minum air teh? Boleh. Asalkan di sini tehnya tidak terlalu kental, karena teh yang kental itu juga mengandung asam. Kemudian faktor yang mempengaruhi keasaman lambung, nyeri, dan stres. Kondisi nyeri dan stres mengakibatkan penurunan sirkulasi darah, terutama ke saluran cerna sehingga mengurangi motilitas di sini atau pergerakan saluran cerna dan terjadi retensi gaster. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah yaitu makanan tinggi lemak dan pedas. Kenapa? Karena sebaiknya dihindari pada saat sedang mengkonsumsi obat karena lemak dan makanan yang pedas dicerna lebih lama yang mengakibatkan pengosongan lambung menjadi lebih lama. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya tadi itu faktor yang mempengaruhi absorpsi obat juga itu adalah interaksi dengan obat lain sehingga di sini apabila harus minum obat yang banyak, sebaiknya ditanyakan ke bagian apoteker, ini apakah bisa, diminum sekaligus bersamaan atau, di sini maksudnya ada beberapa obat yang harus dijeda, supaya tidak mengganggu atau berinteraksi dengan obat lain. Latihan, oke, yang kita lihat di sini adalah olahragawan ya yang, dia ototnya, maksudnya lebih besar atau kekar. Nah, di sini alangkah baiknya kalau dia harus mendapatkan obat, ini obatnya diberikan, langsung ke otot atau di sini secara IM atau subkutan. Karena di sini muskularnya akan lebih terfokus daripada dia harus melewati saluran cerna. Baik, masih di proses absorpsi, nanti setelah absorpsi itu beberapa obat oral yang sudah diabsorpsi tidak langsung masuk ke sirkulasi darah. Namun dari lumen usus kemudian akan masuk kembali ke hati atau hepar melalui vena porta. Kenapa kok harus masuk ke hepar ini? Karena di dalam hepar sebagian akan dimetabolisme, maksudnya oleh hepar menjadi senyawa yang tidak aktif yang kemudian akan diekskresikan atau dibuang sehingga mengurangi jumlah obat yang aktif, gitu ya. Jadi, di sini kalau seperti itu, kita masuk ke slide berikutnya, maka dosis yang diberikan pada pemberian obat oral lebih tinggi daripada dosis pada obat yang diberikan secara parenteral. Maksudnya parenteral ini adalah, di sini obat yang diberikan melalui injeksi, suntikan atau melalui infus, gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman pahami bahwa setelah di sini proses absorpsi, di fili mukosa usus halus, nanti tidak langsung diedarkan, tetapi di sini singgah terlebih dahulu yaitu, di hepar. Ya, di sini, sebutannya sebagai first pass hepatik atau efek kelintas pertama. Di sini akan ada beberapa sebagian yang akan dibuat inaktif, gitu ya, dan sebagian lagi setelah melewati hepar maka dia akan masuk ke sirkulasi darah. Baik, masuk ke sirkulasi darah itu yaitu proses yang kita sebut dengan distribusi. Distribusi adalah proses obat dari tempat absorpsi menuju ke tempat obat bekerja atau target organ yang akan dicapai. Misalnya yang sakit adalah jantung, maka dia akan menuju ke maksudnya di sini menuju ke organ target yaitu jantung. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi dari proses distribusi, yaitu aliran darah, kemudian perfusi jaringan, kemudian ikatan protein dan lemak. Faktor yang pertama adalah aliran darah. Di sini obat dibawa di sini
Di sini obat dibawa oleh sirkulasi darah menuju ke organ yang paling kaya pembuluh darah, yaitu jantung, hati, ginjal, dan otak. Dan yang paling terakhir adalah kulit dan otot. Kemudian faktor yang mempengaruhi proses distribusi yang kedua adalah perfusi jaringan, yang akan mempengaruhi kecepatan distribusi. Sebagai contoh, di sini pada kondisi dingin, dia akan terjadi vasokonstriksi pada ekstremitas, sehingga mengakibatkan aliran darah ke ekstremitas ini akan berkurang. Hal ini mengakibatkan obat yang dihantarkan ke ekstremitas berkurang sehingga mengurangi efek terapeutik obat ke ekstremitas. Sehingga tadi kalau kalau ada pertanyaan apakah pada saat minum obat itu boleh mandi? Boleh. Diharapkan itu mandi dengan menggunakan air yang tidak dingin sekali. Kalau dingin sekali maka akan mengakibatkan vasokonstriksi tadi. Jadi memang ya menggunakan air hangat akan lebih baik. Kemudian faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah yaitu ikatan protein dan lemak. Memang pada saat si obat ini masih dalam lab, maksudnya dalam laboratorium dalam proses pembentukan obat, dia sudah dirancang nanti pada saat dia di dalam tubuh nanti akan berikatan dengan protein atau dengan lemak. Nah, ini sudah dirancang sebelumnya supaya nanti di dalam tubuh sudah langsung dia bisa terakumulasi dalam jaringan lemak atau dengan protein plasma. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perawat pada saat proses distribusi obat, yaitu beberapa obat mudah menembus plasenta sehingga mempengaruhi perkembangan janin dan wanita hamil. Oleh karena itu, untuk wanita hamil memang dibatasi untuk pemberian obat. Beberapa obat juga diekskresikan melalui ASI, sehingga perawat perlu mempertimbangkan beberapa obat yang diberikan kepada ibu menyusui. Sejauh pengalaman saya dan sejauh dari selama ini memang untuk wanita hamil dan menyusui itu memang sangat dibatasi untuk jenis obat yang bisa diminum pada saat dia ada keluhan. Misalnya keluhannya demam, pusing, nyeri itu paling aman itu menggunakan maksudnya minum obat yaitu parasetamol 500 miligram. Itu parasetamol 500 miligram itu yang paling aman jika ada ibu hamil atau ibu menyusui yang mengalami keluhan yang seperti disebutkan tadi. Ya, karena parasetamol ini tidak akan mempengaruhi dari perkembangan janin atau tidak akan diekskresikan melalui ASI. Baik, kita masuk ke proses selanjutnya dari farmakokinetik. Tadi kan sudah kita pahami mengenai absorpsi, kemudian distribusi, sekarang masuk ke metabolisme. Metabolisme adalah proses tubuh mengurai komposisi obat menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar tubuh. Proses metabolisme obat terjadi di hepar. Di sini produk dari metabolisme disebut dengan metabolit. Jadi, singkatnya sederhananya, bila si obat sudah selesai menjalankan tugasnya, maka dia akan dilakukan proses metabolisme atau dirombak menjadi menjadi produk dari metabolisme atau disebut dengan metabolit yang tidak aktif. Di sini jenis metabolit itu ada dua, yaitu metabolit aktif dan metabolit inaktif. Apa itu metabolit aktif? Yaitu metabolit aktif masih memiliki efek farmakologi dan dilakukan metabolisme lanjutan. Jadi, misalnya sudah dilakukan metabolisme di hepar, tapi ternyata masih memiliki efek yang aktif, sehingga dilakukan metabolisme selanjutnya sampai terjadi metabolit yang inaktif. Kemudian kalau metabolit inaktif yaitu sudah inaktif atau sudah tidak aktif lagi, kemudian nanti akan diekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh.
Di sini ada 2 hal yang mempengaruhi dari metabolisme. Yang pertama adalah usia. Usia ini proses metabolisme dapat terjadi kerusakan pada lansia karena semakin lanjut usia kondisi hepar tidak sehat sehingga proses metabolisme tidak maksimal dan berisiko terjadi akumulasi metabolit aktif dan inaktif sehingga berisiko menjadi toksik. Oke, oleh karena itu yang perlu dipahami oleh perawat apabila ada pasien lansia, kita perlu mengingatkan dokter, dokter ini pasiennya lansia loh, sehingga nanti untuk dosis obatnya khusus pada lansia. Karena kondisi hepar pada lansia itu pasti tidak sebaik pada saat dia di umur sebelumnya, karena sudah mengalami proses degeneratif. Kemudian kondisi sirosis hepatis, yaitu kondisi di mana hepar yang tidak sehat pada kondisi akan mempengaruhi proses metabolisme obat. Ya, baik. Kita masuk di proses berikutnya. Yang terakhir dari proses farmakokinetik adalah ekskresi. Saya ulangi tadi, yang pertama adalah absorpsi, kemudian kedua di sini adalah distribusi, yang ketiga adalah metabolisme, yang keempat adalah ekskresi. Tadi setelah dilakukan metabolisme di hepar, kemudian nanti akan dikeluarkan oleh tubuh melalui apa? Ini adalah prosesnya adalah ekskresi, yaitu proses eliminasi atau pembuangan metabolit dari dalam tubuh. Sebagian besar metabolit maksudnya dieliminasi di ginjal melalui urin. Namun ada beberapa yang diekskresikan melalui feses, nafas, saliva, dan air susu. Memang sebagian besar akan dibuang atau dieliminasi melalui urin. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, kita wajib melakukan edukasi pada pasien untuk jika sedang dalam terapi obat, maka alangkah baiknya untuk banyak minum air putih kalau tidak ada kontraindikasi, gitu ya. Harapannya nanti supaya proses ekskresi itu mudah dilakukan, gitu ya. Sehingga tidak memperberat dari kerja ginjal. Kemudian pertambahan usia diikuti dengan penurunan kemampuan ginjal untuk mengekskresikan metabolit. Maka berdasarkan hal tersebut, maka pada pasien lansia sebaiknya perlu diperhatikan untuk pemberian dosis obat. Sebaiknya dosis obatnya kecil. Oke, ini daftar pustakanya, yaitu buku ajar farmakologi keperawatan, fundamental, farmakologi keperawatan, dan bahan ajar medis. Oke teman-teman, ini kuliah singkat dari saya mengenai farmakologi, konsep farmakologi yang kita pahami tadi yaitu farmakodinamik dan farmakokinetik. Silakan teman-teman nanti belajarnya lebih fokus pada yang sudah saya sampaikan dan juga yang di PPT yang diberikan tanda dengan huruf maksudnya cetak tebal. Dan nanti saya rasa, saya yakin buat teman-teman nanti akan belajar lebih lanjut lagi di buku ajar yang sudah disampaikan di daftar pustaka maupun di RPS. Begitu dari saya, terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, selalu semangat, dan juga untuk semoga farmakologi ini bisa dipahami dengan baik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.